sifat syiddah kuat tidak boleh au itu ya, apalagi kecampur dengan ain. A'udzu dua-duanya dibaca dengan sama seperti ain, itu sudah salah. Dia harus diucapkan dengan syiddah, dengan kuat. A'udzu ya. Itu salah satu di antara sifat-sifat huruf. Dia memperjelas atau menyempurnakan makhraj, menyempurnakan tempat keluarnya huruf. Oke, kemudian kita lihat sifat yang ketiga. Yang ketiga jadi di sini hamzah, ini ain di sini ya. Sinnya tidak nanti ada ini sebagai contoh. Yang ketiga adalah sifat istifal. Istifal. Lawannya adalah isti'la. Isti'la. Ya. Bagaimana kondisi lidah ketika huruf-huruf itu dilafalkan? Atau ba. Rasakan kondisi lidahnya, apakah dia terangkat naik, khususnya pada bagian pangkal di bagian belakang, ataukah dalam kondisi yang stabil? Ba. Gimana? Coba rasakan kondisi lidahnya. Stabil ya, tidak terangkat naik ya. Caranya seperti itu dalam kita mengidentifikasi sebuah huruf di mana sifatnya dia. Jadi dia istifal kalau kondisi lidahnya stabil, tidak terangkat naik, kondisi lidahnya santai gitu ya, maka disebut dengan sifat istifal. Jadi hamzah ada di sini Bu ya. Hamzah ada di sini. Kemudian bagaimana dengan huruf ain? Ba. Itu tenggorokan ya Bu ya. Nggak ada hubungannya dengan lidah tuh. Kondisi lidahnya dalam kondisi juga stabil, datar. Maka dia ada di sini. Nah, jadi hamzah dan ain sementara ini punya sifat yang sama di jahar dan di istifal. Jadi kekhasannya, ciri karakter untuk sifat isti'ala dan istifal ini adalah pada keadaan lidahnya Bu ya. Itu supaya kita memudahkan untuk mengingat sifat-sifat huruf ini. Ini ada berapa kali ya? Dan yang keempat adalah sifat apa Bu? Yang saling berlawanan? Itbaq. Lawannya adalah infitah. Ya. Nah, ini adalah tentang kondisi lidah dengan langit-langit di dalam mulut. Apakah dia merenggang, menjauh, ataukah mendekat? Ya. Bagaimana dengan huruf hamzah? Ba. A, I, U, ba. Merenggang Bu ya. Jarak antara langit-langit dengan lidah itu merenggang. Ya. Berarti dia punya sifat apa Bu? Infitah. Lalu bagaimana dengan ain? Bagaimana dengan huruf ain? Ba. Apalagi itu ya, ain adanya di tenggorokan. Ya. Jadi dia merenggang ya. Ain ada di sifat kita. Gitu. Thank you. Baik. Jadi huruf hamzah dengan ain kita sudah bahas tentang sifat-sifatnya.
ya, dia punya sifat jar pada hamzah dan ain. Kemudian pada sifat yang kedua, hamzah punya sifat syiddah, sementara ain punya sifat bainiyah. Kemudian pada sifat yang ketiga, dua-duanya punya sifat istifal. Dan pada sifat yang keempat, dua-duanya punya sifat infital. Ya. Insya Allah nama-nama sifat ini akan terus kita ulang, kita sampaikan. Jadi lebih sering mendengar, mudah-mudahan dengan cara seperti itu lebih mudah diingat. Huruf berikutnya adalah huruf waw. Huruf waw adalah huruf yang keluar dari syafatan, dari bibir ya, dari bibir. Oke. Dia punya kekhasan sendiri huruf waw itu. Kenapa Bu? Mencucu. Ya, mencucu. Selalu ingat ya. Huruf waw adalah huruf satu-satunya huruf yang diperkenankan untuk bibirnya bergerak maju ke depan. Huruf-huruf yang lain tidak boleh kecuali ketika huruf itu diberikan harokat doma, ya. Doma. Ya, sama dalam bahasa Indonesia Bu ya. Setiap kali kita mengucapkan u, otomatis bibir bergerak maju enggak? Ibu, apalagi bumi, apalagi tahu, tempe, apalagi Bu, susu, apalagi banyak ya Bu ya. Baju, semuanya bibirnya maju ke depan kalau kita mengucapkan huruf dengan huruf u. Seribu maju ke depan ya. Bisa Bu mengucapkan 1000 tapi bibirnya nggak maju ke depan. 1000. Seribu tapi bibirnya nggak maju ke depan. 1000 juga dia. Udah ditahan-tahan itu maju. Ya, seceng. Kalau seceng, bibirnya nggak maju ke depan ya. Iya, oke ya. Baik, itu cuma intermezzo saja. Jadi semua huruf kalau diberikan harokat doma, untuk menyempurnakannya adalah dengan cara memajukan bibir. Ya, sementara dengan harokat-harokat yang lain dia dilarang maju ke depan kecuali huruf waw. Ya, huruf waw ini. Ya. Huruf waw adalah huruf yang keluar dari bibir. Ya, caranya adalah dengan memajukan bibir ini ke depan. Wa, wi, wu, bau. Ya. Ya, kita coba seperti biasa kita tasydidkan. Lirik. Udah mandi udah apa? Mandinya tersiang kalau mandi pagi-pagi bersih-bersih. Bilang, tapi saya budi dulu. Budi apa bersih? Iya mama. Kemarin baru mandi biar bersih. Ya. Kalau enggak gatal-gatal. Nah, untuk mengetahui atau menyempurnakan pelafalan sebuah huruf, kita bisa mentasdidkan atau mentaskinkan. Mentaskinkan artinya memberikan tanda sukun. Kalau tasdid ini kan berarti dua huruf Bu ya. Yang pertama disukunkan, yang kedua diberikan harokat. Bawa itu kan seperti ini misalnya. Bau, gitu ya Bu ya. Nah, jadi digabung dengan tasdid. Bau wa gitu ya. Kemudian di sini langsung kita belajar tentang apa Bu? Mat apa Bu ini? Maqtabi'i. Ya. Ini namanya maqtabi'i. Ini maqtabi'i, ini maqtabi'i, ini maqtabi'i. Ya. Oke. Alhamdulillah, saya yakin ibu-ibu sudah tahu semua ya Bu ya, maqtabi'i.
Minimal tahu cara membacanya. Ya, ini dibaca panjang. Panjangnya hanya 2 ketukan saja, tidak terlalu panjang. Ini juga. Ya. Jadi tugas saya sebetulnya hanya memberikan nama. Ibu sudah bisa cara membacanya, cuman ya saya informasikan namanya ya. Ini matobi'i. Polanya seperti ini kalau matobi'i Ibu ya, sudah pernah saya sampaikan ya. Kalau ada alif, kemudian huruf di depannya berharokat fathah, ini pasti matobi'i. Ya. Ada ya sukun, di depannya berharokat kasroh, pasti matobi'i. Ada waw sukun, di depannya berharokat doma, itu matobi'i. Ya. Nah, dasarnya adalah ini matobi'i. Jadi kita belajar mat yang lain, misalnya ada mat tabi'i, kemudian ditambah huruf yang lain, ini, kemudian kita berhenti baca di sini, maka namanya sudah berubah menjadi mat alif sukun. Dasarnya ini semua dulu, insya Allah. Ada mat tabi'i, misalnya Bu, di mat tabi'i, ya, kemudian diikuti oleh hamzah, ya. Jadi mat apa ini Bu? Mat wajib muttasil, ya, hamzahnya berada dalam satu kalimat gitu. Ya, kemudian ada mat tabi'i misalnya Bu ya. Kemudian diikuti oleh huruf yang bertasdid. Jadi apa Bu? Mat lazim muttaqal ini. Gitu Bu ya. Ya. Pokoknya kan ini semua Bu, mat tabi'i. Mat tabi'i. Itu ada mat ditambah tasdid. Ada mat tabi'i diikuti oleh huruf bertasdid. Gitu ya. Itu mat lazim muttaqal kalimi. Cara membacanya adalah dengan cara naber. Caranya adalah ditekan, ya, dilengkingkan. Pada kalimat, misalnya pada kalimat waladdallin. Kan ini tulisannya Bu ya. Bolin ini ya Bu ya. Ini ada tasdidnya di sini. Oke. Ada mat tabi'i berupa alif, ya, alif, kemudian di depannya berharokat fathah, diikuti oleh huruf yang bertasdid. Mat lazim kalimi mustaqqal. Biasanya diberikan tanda lagi berupa alis ini Bu ya. Ini juga. Gimana tuh? Ada mat tabi'i diikuti huruf. Ya, mat tabi'i yang diikuti oleh huruf yang bertasdid. Ya, ini karena kita di sini mulai dengan mat tabi'i, maka saya tekankan mat tabi'i ini penting untuk kita pahami agar kita dalam belajar mat yang lain berikutnya nanti kita punya dasar kalau saya bicara mat tabi'i berarti Ibu sudah tahu polanya seperti itu. Ya. Oke, kita tinggalkan dulu itu nanti aja. Ya, ini adalah mat tabi'i, ini ada pola mat tabi'i. Ya. Kita belajar di sini mat tabi'i. Kemudian tanda ini namanya apa Bu? Tasdid, ya, tasdid. Boleh Ya. sidah ya? Syiddah boleh, syiddah, tasdid boleh. Saya rasa juga Ibu sudah tahu cara membacanya. Nah, mungkin ada yang belum tahu namanya. Nah, tugas saya di sini hanya memberitahu namanya ini apa. Jadi mudah-mudahan sesimpel itu tugas saya, menyampaikan nama-namanya saja ya. Baik, ini huruf waw. Kemudian huruf zal. Nah, huruf zal itu huruf apa Bu? Apakah termasuk dalam huruf jauh? Apakah halqi, lisan, atau bibir, atau syafatan, atau khayshum? Al-lisan. Al-lisan. Lidah. Huruf zal adalah huruf yang keluar dari lidah, ya.
jadi taraful lisan. Taraful lisan itu ujung lisan, ujung lidah, ya. Taraful lisan ma'a fawqa sanayil ulya. Taraful lisan ma'a fawqa sanayil ulya. Ujung lisan yang menyentuh kepada bagian atas dari gigi seri depan bagian atas. Jadi kalau ini gigi Bu ya, gigi depan yang di atas, maka huruf dal itu disebutkan di sini. Ini fawqa. Ini sorry, taraful lisan. Ini lisan Bu ya, ini tarafulnya ini ujungnya. Ini. Gitu. Ya. Ya. Ma'a fawqa sanayil ulya. Sanaya ulya itu gigi seri. Sanaya itu gigi seri. Al ulya gigi yang seri depan, gigi atas. Sanayil ulya gigi seri bagian atas. Ya, di sini. Sanaya. Jadi tarafu, ini tarafu ujung. Al-lisan, taraful lisan ujung lidah, ya. Ma'a fawqa menyentuh bagian atas, ya. Dari apa? As-sanayal ulya. Sanayal ulya itu adalah gigi seri depan bagian atas. Sini. The, zi, du, bad. Ya. Kalau ini gigi seri yang di depan, maka lidah ada di sini nih. Gitu. Lidahnya di sini. Ujung lidah nih Bu, disentuhkan pada bagian atas dari gigi seri yang di atas, gigi seri atas. Ini gigi seri bawah di sini. Karena kondisinya seperti itu, pada saat kita sentuhkan ke depan, otomatis ya gigi yang bawah itu terangkat naik ya. Jadi dia jadi disentuhkan kemarin. Jadi kadang-kadang kita narasikan dengan keluarkan saja ujung lidahnya sedikit supaya mudah ya. Kalau tadi kan panjang, ujung lidah disentuhkan pada bagian atas gigi seri depan bagian atas. Sekarang dengan cara yang sederhana, keluarkan saja ujung lidahnya sedikit. Keluarkan sedikit, lalu dorong. Za, zi, zu, bad. Nah, terasa sekali ketika kita sukunkan, dia tempat keluarnya ketahuan tuh. Bad, ya. Jadi kalau kita baca Quran banyak sekali kalimat alladzina. Fokus tuh. Alladzina. Atau ini a'udzu. Ya. Gitu ya. Sekarang kita coba dengan pengertian. Khawatir ada yang nggak kelihatan kalau titik-titiknya dipakai. Ini dia cara kita melatih huruf-huruf ini di mana makhrajnya ya. Oke. Bau adalah huruf bibir. Cara pelafalannya adalah dengan memajukan kedua bibir ke depan, ya. Maju ya sudah pasti ke depan tuh ya. Kemudian zal adalah huruf lidah, tepatnya adalah ujung lidah, ya. Tadi kan kita bicara tentang secara umum tempat keluarnya huruf adalah lidah, betul alisan. Nah, secara khusus lidah itu dibagi lagi.
Ada bagian pangkal lidah, ada bagian tengah lidah, ada bagian ujung lidah, ada bagian tepi lidah, gitu ya. Nah, dal adalah huruf yang keluar dari taraful lisan, ujung lidah, taraful lisan. Al-huruf itu dikatakan juga taraf, taraf. Huruf itu dikatakan taraf. Ya, dikatakan ujung juga tuh. Kenapa disebut itu ujung? Huruf diartikan juga sebagai ujung taraf. Kenapa? Sebagian besar keluar dari situ. Sebagian besar keluarnya dari ujung lisan. Bukan. Al-Quran itu terdiri dari berapa surat? 114 surat. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Ya. Dalam setiap surat terdiri dari Ayat. beberapa ayat. Gitu ya. Oke, ayat. Di dalam satu ayat terdiri dari Huruf. beberapa kalimat. Ya, beberapa kalimat. Nah, di dalam satu kalimat terdiri dari huruf. Apakah setelah itu ada lagi? Nggak ada. Jadi huruf itu ujungnya, Bu. Taraf. Huruf itu ujungnya. Ya. Taraf. Taraf. Itu yang disebut dengan ujung. Huruf itu puncaknya. Ya. Dalam Al-Quran terdiri dari beberapa surah. Dalam satu surat terdiri dari beberapa ayat. Dalam satu ayat terdiri dari beberapa kalimat. Dalam satu kalimat terdiri dari beberapa huruf. Setelah itu apa yang kita jelaskan lagi? Nggak ada. Huruf itu adalah ujungnya. Jadi huruf adalah bagian yang paling kecil, terkecil di dalam Al-Quran. Tapi dengan yang terkecil itulah manusia dimuliakan Allah. Kita belajar bagian yang terkecil dari Al-Quran, yaitu berupa huruf, yang dengan bagian yang terkecil itulah Allah memuliakan manusia. Dari bagian yang terkecil itulah ya menentukan apakah Al-Quran itu dibaca dengan baik dan benar. Ya, orang mungkin kelihatan lancar gitu loh baca Quran, tapi kalau kita kemudian simak lagi bagian yang lebih kecil, huruf-hurufnya, itu bisa jadi pertanyaan lagi tuh. Ya, gitu. Itu maksudnya ya huruf. Kenapa disebut juga taraf? Dia bagian yang terkecil, dia ujung dari semuanya itu, bagian yang terkecil. Oke. Badza. Masih ingat Bu? Zal tempat keluarnya? Keluarkan saja ujung lidahnya sedikit. Kalau mau dibikin kalimatnya, taraful lisan ma'a fawqat tanayal ulya, bagian ujung lidah yang menyentuh bagian atas dari gigi seri depan, gigi seri atas. Soalnya kalau saya bilang gigi seri pastinya di depan Bu ya. Nggak mungkin gigi seri di belakang. Oke, jadi di situ disentuhkan. Ya. Saya akan coba ulang ini. Ingat, waw huruf bibir, majukan ke depan. Bau. Wa. Ada mat tabi'i. Ya. Bawi. Wi. Bau. Ini bawa mulutnya ya. Bawi, bau, gitu ya. Nanti kita akan jumpai huruf-huruf yang bukannya sangat lebar, sangat sempit, ya, ya, seperti so, bukannya tipis nih, karena sempitnya makhraj, dikatakan istilahnya huruf-huruf itu dikeluarkan dengan makhraj yang sempit.
se, ze, so. Kalau ini wa, bawa, bawi, bawu, ya. Sambil dirasakan gerakan bibirnya, ya. Jadi sebetulnya nanti belajar tajwid itu belajar seni mengolah apa Bu? Wajah. Lidah. Boleh juga sambil mengolah wajah. Menggoreng. Zal. Rasakan sekarang. Keluarkan lidahnya. Badza. Badzi. Badzu. Ingat doma. Untuk kesempurnaan keluarnya, majukan bibir. Badzu. Bad. Ya. Kali ini hurufnya memang berjauhan ya. Nanti kita akan coba dengan huruf-huruf yang saling berdekatan. Misalnya antara zal dengan ja misalnya Bu ya. Kita coba saja nggak apa-apa ini. Baca. Baci. Baci. Baju. Baca. Baju. Baca. Baj. Ya, ini sering ketukar nih. Nanti ada lagi dengan zai, za, ya, za, ja, za. Ini adalah huruf ujung lidah, ini huruf tengah lidah. Ya. Kalau kita bisa membedakan dua huruf ini, bagaimana cara pelafalannya, maka tidak lagi orang membaca dengan Iza ja'a nasrullahi wal fath. Keduanya dibaca sama. Padahal itu huruf yang berbeda. Ya. Oke, kita dua huruf ini dulu ya. Ini untuk membedakan saja sebagai perbandingan nih. Sama seperti pada hamzah dan ain. Ini kan saling ketukarnya juga saling ketukar bukan? A dengan a. Ini juga biasa saling ketukar nih. Zal dengan ja dengan za. Kalau ini sih jauh ya, antara huruf bibir dengan huruf lidah. Oke, sama-sama. Bawa, Bawa. bawi, Bawi. bawu, Bau. 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 Oke. Badza, Baza. badzi, Bazi. badzu, Badzu. bad. Ya. Jadi kalau biasanya kita baca Baca. begitu saja, nah sekarang kita mulai membaca dengan merasakan tubuh ya, dengan kesadaran oh di sini memang tempat keluarnya. Ya. Kalau kita kan mungkin biasa baca saja begitu, tapi sekarang kita mulai ada punya dasar. Kenapa dibaca dengan cara seperti itu? Oke, ya, silakan satu persatu kita coba. Dari ibunya ini silakan. Huruf waw dan huruf zal. Bawa, bawi, bau, bau, bazza, bazzi, badzu, baz. Sekarang ya kita membacanya dengan kesadaran Bu. Oh tempat keluarnya di situ, harus saya majuin bibirnya. Tidak sambil lalu bau, bawi. Bau itu hanya rakawah sekedar ya, begitu saja. berarti ada Tapi sekarang kita dengan aliran. ilmu punya dasar dan ketika melafalkan huruf tersebut. Enggak berhenti. Silakan Ibu. Bawa. Bawa, Bau. bawi, Bau. bau, bau, Bau. Bau. Bau apa? baz, Bau apa lagi Mimi? Saya sekarang. Gak apa-apa. Mimi bercanda. bazzi, badzu, baz. Sudah dikeluarkan ujung lidahnya. Sudah, sedikit. Nah itu dia. Bau itu si Uti. Silakan Ibu. Ayah. Uti yang ketawa tuh. Cuma nggak sadar. Bawa, Nanti dibilang bawa apaan gitu. duit, Bawa apa? duit. Subhanallah. Oke nggak apa-apa ya itu sambil kita tidak tegang ya. Biar nggak tegang ah. Nggak tahu.
Langsung aja kerja ketawa dulu sama-sama. Jangan marah. Ntar lo makan. Makan. bau baza bazi bazu baz Oke, silakan Ibu. Ketawa sendiri. Bawa, bawi, bau, bau, baza, bazi, bazu, bad. Oke, good. Silakan. Oh, udah. Ini udah mau nambah nggak? Bawa, bawi, bau, bau, baza, bazi, bazu, baz. Oke. Kalau kita jumpai pola seperti ini, Bu. Kalau matobi kan begini, Bu. Ada waw sukun, maka di depannya adalah dhamma. Sekarang ada seperti ini, Bu. Waw sukun, di depannya adalah fathah. Ini sifat huruf lin. Lin itu ringan. Bau, Jadi ya begitu. Bau, 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 Bau. ya. Gitu. Nanti juga ada ya sukun. Kalau matobi kan kasrah depannya, Bu, tapi ini di atas fathah. Ya. Baik. Baik. bayi, Baik. Baik. Ingat saja pengucapannya. Baik. Baik. bayi, Ya. bukan bayi ya, bayi, Bau. Baik. bayi, Baik. Baik. bayi, bayi. Ini seperti apa ucapannya, Bu, yang Ah, kalau azan ya. Salatu khairum minan now. now, Now gitu kan. now. Ada waw sukun tapi di depannya bukan doma tapi Tapi kalau dia, fathah. tapi kalau dia di akhir kan bisa itu ya. Ini Panjang namanya kan? kalau dia dibaca di akhir maka dinamakan matnya matlin atau mat lain. Tapi pengucapan naunya ini adalah tipis, ringan gitu ya. Nau. Ini Oke, yang berikutnya. bawa, bawi, bau, bau, Yes. baza, bazi, bazu, baz. Good. Silakan, Ibu. bawa bawi bau bau baza bazi bazu baz Dan Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Oke, jadi sampai sekarang kita sudah 4 huruf ya, Bu, ya. Hamzah, ain, waw, dan zal. Zal. Jangan menunggu sampai ini selesai baru dipraktekkan. Ya. Lupa, lupa. Nah, mulai nanti mungkin baca Quran, berikan tanda, oh ini ada hamzah, saya sudah belajar cara membacanya seperti apa. Ini ain, oke, saya sudah belajar cara membacanya bagaimana. Nah, ya, huruf tenggorokan. Ada waw dan ada huruf zal, diberikan tanda tuh. Ya, fokus pada huruf-huruf ini. Sementara huruf-huruf yang lain yang belum dibahas, baca saja seperti biasa Ibu baca. Tapi kalau sudah dibahas, Ibu harus fokus, ya. Cara pelafalannya agar tidak salah lagi. Gitu. Kalau huruf-huruf tenggorokan memang agak sulit untuk kita rasakan, Bu, ya. Tapi bisa kita tekan di situ. Misalnya bar, terasa sekali tekanannya di tenggorokan. Tapi kalau huruf-huruf lidah sudah mulai terasa tuh gerakan-gerakan lidahnya, posisinya di mana. Jadi mudah di dalam prakteknya. Dicat hidung sebelah, dok. Bar, bar, bar. Ajaran Ustaz Jasdi. Ajarnya Pak Dasdi.
ditanyakan? Silakan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Jadi kalau kita sudah sering ulang-ulang pelajaran seperti ini dari mulai pengajian 2 tahun yang lalu mungkin ya. Dan sekarang kita coba fokus, kita bahas kembali satu persatu, tapi jangan menunda untuk mempraktekkannya di dalam bacaan kita sehari-hari. Ya, walaupun hari ini kita cuma dapat 2 huruf misalnya, maka dalam 1 minggu ke depan yang 2 huruf itu dilancarkan, ya, cara membacanya. Dan sekarang kita cara membacanya sudah harus berbeda. Kenapa? Karena kita sudah tahu caranya dan kita bisa merasakan, mulai dirasakan tuh gerakan-gerakan lidahnya. Allazi keluarkan ujung lidahnya sedikit. Ketika kita melafalkan tidak seperti itu, balik lagi aja. Allazi lidahnya kok di dalam. Perbaiki lagi. Ya, allazi keluarkan. Kalau zi itu berarti di dalam. Idza itu kan 2 huruf yang berbeda. Idza ya satu keluar sedikit. Ketika jim dia masuk ditarik ke dalam, kemudian disembunyikan ke atas. Ya. Jadi gerakannya dinamis tuh. Jadi lidahnya dinamis sekali. Zaja langsung naik di depan, kemudian tarik naik ke atas. Idza ja. Saya jelek. Silakan Ibu. Kajol. Baik. Jadi pada dasarnya ya ibu-ibu itu sebetulnya sudah benar cara membacanya, sudah tahu maksudnya, sudah tahu cara membacanya. Maka yang saya sampaikan ini hanya menginformasikan saja, misalnya nama-namanya. Misalnya ibu sudah betul bacanya Bismillah. Kenapa ibu bacanya seperti itu? Nah sekarang saya jelaskan, saya jelaskan. Oh karena dia punya sifat ini. Bacanya sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sekarang kita coba mencari tahu kenapa dibacanya seperti itu. Oh karena dia punya sifat ini, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan punya dasarnya, punya landasannya, landasan ilmu. Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka